Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, mudah-mudahan para pendengar sekalian sampai detik ini senantiasa Allah beri kesehatan, Allah jaga iman dan takwanya di level yang terbaik, dan juga Allah catat kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar tafsir dan tadabbur kita yang akan masuk ke surat yang baru, yaitu surat Al-Qadr, yang diartikan sebagai kemuliaan. Surat Al-Qadr ini adalah surat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat, dan masing-masing ayatnya menjelaskan nilai-nilai yang luar biasa, ya. Nilai-nilai atau keuntungan-keuntungan menjadi seorang muslim. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, inna, kita sudah bahas di sini. Inna adalah salah satu huruf yang fungsinya adalah untuk menegaskan. Inna. Kami tegaskan, ya, sesungguhnya kami tegaskan sekali lagi bahwa anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran, kami telah mewahyukan Al-Quran, kami telah menganugerahkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar, di malam Al-Qadar. Jadi Allah di sini memberitahu kita bahwa sebenarnya Al-Quran ini memang diturunkan di malam yang berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Di manakah Lailatul Qadar tersebut? Nah, dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Berarti malam Lailatul Qadar berada di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Nah, di sini dijelaskan bahwa qala Ibnu Abbas berkata bahwa anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan. Jadi Al-Qur'an ini memang sudah lengkap di Lauh Mahfuz, ya. Jadi jangan salah kaprah bahwa Al-Quran itu terpotong-potong, tidak. Tapi pada faktanya itu sudah lengkap, full 30 juz gitu, ya. Dengan jumlah ayat 6.236 kalau tidak salah, dengan total ada 30 juz, ada 114 surat, ya. Di situ dijelaskan, ya, bahwa Al-Quran Allah turunkan dalam satu paket lengkap. Di mana minal lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz kepada al-baitul izzah, ila baitul izzah fis sama'id dunya. Ada yang mengatakan bahwa baitul izzah ini sebenarnya seperti Ka'bah gitu, ya, Ka'bah di bumi. Jadi pusatnya itu ada Ka'bah di bumi, ada Ka'bah di langit. Ka'bah di langit disebut dengan baitul izzah. Kalau di bumi ada baitul haram atau Ka'bah, baitul Ka'bah, yang menjadi pusat tawafnya makhluk. Kalau di bumi pusat tawafnya manusia, sedangkan baitul izzah dikatakan dalam beberapa sumber sebagai pusat tawafnya para malaikat. Wallahu a'lam. Oke. Summa nazala mufassalan bihasbi waqa'iqi fi 23 sanatin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun secara bertahap bihasbil waqa'i'i, berdasarkan kejadian-kejadian tertentu, fi 23 sana, selama 23 tahun masa Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah dan di Madinah. Nah, ini menjadi informasi bagi kita bahwa sebenarnya Al-Quran, ya, itu Allah wahyukan bertahap. Ya. Jadi ada yang mengatakan yang pertama kali turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada yang mengatakan sumber yang lain dan lain sebagainya. Tapi ulama sepakat bahwa yang pertama kali, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beruzlah di Gua Hira. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang ayat terakhir yang turun. Nah, ini juga menjadi pembahasan tersendiri nanti di kesempatan yang lain, insya Allah. Oke, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, dijelaskan di sini ada pertanyaan lanjutan. Apa sih sebenarnya Lailatul Qadar tersebut? Wa ma adraka. Apakah engkau mengetahui tentang Lailatul Qadar? Nah, apakah engkau mengetahui, wahai para manusia, apa itu malam Lailatul
Qadar. Dibahas di ayat yang berikutnya, di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar, malam satu Lailatul Qadar itu memiliki nilai yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Oke, ini menarik ya. Kalau kita membahas tentang 1000 bulan, berarti itu sekitar, ada yang mengatakan sekitar 80 tahun. Ada yang mengatakan sekitar 83 tahun ya, kalau tidak salah. Ada yang mengatakan juga 84 tahun. Itu setara dengan angka-angka tersebut, 80, 83, 84 tahun. Jadi 1000 bulan kalau kita kalkulasikan kasar sesuai dengan macam-macam ya, hitungan Hijriyah atau hitungan Masehi, kita akan temukan angka-angka yang berbeda. Namun para ulama diantaranya menegaskan adalah 83 tahun. Nah, di sini ada sebuah cerita yang menarik. Ya, waqala Ibnu Abi Hatim. Jadi Ibnu Abi Hatim berkata an Mujahid, dari Mujahid. Mujahid ini adalah tokoh penting dalam hadis ya, yang meriwayatkan hadis. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakara, menyebutkan rojulan, seorang laki-laki min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, labisa silaha fi sabilillahi alfa syahrin. Labisa silah, yaitu memegang pedang atau memakai baju peralatan perang untuk berjihad, maksudnya di sini ya. Fi sabilillah, di jalan Allah, selama alfa syahrin, selama 1000 bulan. Qala, maka berkata Mujahid, fa'ajabal muslimun, maka seluruh kaum muslimin saat itu, ketika kisah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya ajab, terkagum-kagum. Ajab itu kan ungkapan kaget, ungkapan takjub, ungkapan aneh, sesuatu yang aneh yang mungkin tidak terfikirkan atau tidak mungkin gitu ya, tapi ternyata pada faktanya mungkin. Fa'ajabal muslimuna min dzalik faqala fa'anzalallahu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, setelah kaum muslimin saat itu terkaget-kaget, terkejut, merasa ajib ya, merasa aneh dengan adanya orang Bani Israel yang berperang di jalan Allah selama 1000 bulan, maka Nabi SAW menyampaikan ayat ini, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allati labisa dzalika rajul, ya, yang menjelaskan tentang orang Bani Israel tadi yang berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Kemudian ada lagi yang menjelaskan bahwa masih dari Mujahid, dikatakan bahwa kana fi Bani Israili rajulun yaqumul laila hatta yusbiha. Di sini disebutkan bahwa ada orang laki-laki dari Bani Israel yang yaqumul lail, yang dia itu menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan ibadah ya, dengan ibadah. Jadi di Bani Israel pun juga ada orang-orang yang bertauhid, yang lurus kepada Allah beribadahnya, tidak seperti yang sekarang. Ya, Bani Israel ini yaqumul lail, ya, membangkitkan malamnya atau mendirikan ibadah ketika malam, hatta yusbiha, sampai nanti waktu subuh. Jadi semalaman ya, selama 1000 bulan dari malam sampai subuh dia ibadah. Nah, ibadah tahajud, itulah bahasanya lah, bahasa kitanya. Summa yujahidul aduwa, kemudian dia berjihad di jalan Allah dengan memerangi musuh-musuh Allah. Bin nahari, selama siangnya, jadi malamnya ibadah sampai subuh, kemudian siangnya dia ikut berperang. Ikut berperang memerangi musuh-musuh Allah hatta yumsa, sampai waktu masak, sampai waktu sore hari, menjelang maghrib. Fa'ala dzalika alfa syahrin, dan dia melakukan itu semua selama 1000 bulan. Bayangkan ya, berarti 83 tahun hidupnya full dengan ibadah. Ya, malamnya dia beribadah, sholat, berzikir, baca Quran, membaca Taurat gitu ya. Kemudian siang harinya mereka atau dia ini berperang di jalan Allah. Ini luar biasa sekali selama 1000 bulan. Maka kemudian Allah menurunkan surat ini, ya, surat ini, khairun min alfi syahr, bahwa menjelaskan bahwa ada satu malam yang malam itu isinya lebih baik dari semua ibadah yang dilakukan oleh orang Bani Israel tadi selama 1000 bulan. Oh, ini sesuatu yang luar biasa ya dalam keyakinan kita umat Islam, bahwa coba kita bandingkan satu malam dikali dengan
83 tahun. 83 tahun. Ini kalau kita main matematika ya, 83 tahun dikali 365 hari. Ya, 365 hari ini kan mungkin kita sebutkanlah setara dengan satu malam. Nah, itu silahkan dihitung ya. Saya tidak mau menghitung di sini. 83 dikali 365. 365 malam. Berarti ada berapa malam itu? Nah, namun kita bandingkan di sini. Jadi 1 dibandingkan 83 dikali 365. Ini setara, oh tidak, bahkan lebih baik, khairun, berarti tidak sama dengan gitu ya. 1 tidak sama dengan 83 dikali 365 malam. Artinya adalah bahwa malam ini, malam Lailatul Qadar ini posisinya lebih baik dari apa ya, mungkin puluhan ribu malam ya, puluhan ribu malam yang dilakukan oleh Bani Israel yang tadi, salah satu umat Bani Israel tadi yang mengisi malam dan siangnya dengan full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan tentang keberadaan Lailatul Qadar sudah dijelaskan tadi di surat Al-Baqarah ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa malam Lailatul Qadar terdapat di dalam Syahrul Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Nah, ini menjadi sebuah keistimewaan khususnya bagi kita umat Islam yang memang di Syahrul Ramadan ini kita mungkin beberapa bulan ya, sekitar 50-an hari lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan ke bulan Ramadan, kita akan menemukan sekali lagi ketemu dengan malam ini. Malam Lailatul Qadar yang isinya lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah full. Ya, bukan kayak kita yang malamnya ibadah, siangnya malas-malasan atau kebalikannya gitu ya. Enggak, ini full ibadah. Dikatakan bahwa satu malam ini, kalau kita bisa mendapatkan nilainya yang ada di malam Lailatul Qadar, maka nilainya atau hasilnya itu lebih baik daripada 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun tadi. Nah, baiklah para pendengar sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang lain berkenaan dengan Lailatul Qadar. Pada intinya adalah sebentar lagi kita akan menuju Syahrul Ramadan, maka sudah sebaiknya kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya, Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.